Jadi sungguh-sungguh sangat penting. Kalau saudara datang ke ibadah dan mengalami Tuhan dengan penyembahan, itu membersihkan kita. Tapi setelah kita dibersihkan, adalah sangat penting untuk kita bertumbuh. Kalau saudara kita nggak tahu pohon jenis apa yang kita punya, bagaimana mungkin kita bisa merawatnya dan menikmati buahnya. Hari ini untuk saudara, sebuah gudang surga sedang dibuka. Bukankah kita ada di sini karena kita percaya kerajaan surga, betul? Dan bukankah kita ada di sini karena kita mau hidup untuk Tuhan? Itu sebabnya dengan pengertian ini, mungkin hari ini kita nggak getar-getar, nangis-nangis, guling-guling. Tapi hari ini ada manifestasi roh Allah di dalam jiwa kita, di dalam pengertian kita. Amin. Supaya saudara tetap semangat imannya, kita mau lihat satu kisah yang kita mungkin sudah tahu, tapi kita mau lihat sekali lagi. Ada seseorang bernama Susan. Orang ini perawakannya gak bagus dan dia ikut Got Talent. Gak ada yang percaya dia punya talenta. Mari kita dengar yuk sama-sama. Silakan media. Ada suaranya? Oke. Saudara kalau lihat, boleh diulang dengan suara? Iya, sambil tunggu. Susan ini bukan orang yang bagus perawakannya. Dari kecil kalau dia tunggu di bus di dekat rumahnya, itu anak-anak pria bilang, jelek, jelek. Bahkan bukan cuma dibilang jelek, ditimpuk sama yang namanya botol. Dia hidup dengan bullying, dia hidup dengan yang namanya hinaan. Dan untuk orang-orang seperti itu harusnya mentalnya itu langsung down. Mungkin dia gak bisa lihat ada satu sahabat pun dalam hidupnya dan dia kesepian. Tapi di tengah semua kehidupan yang gak enak, saudara tahu dia melatih dirinya diam-diam. Bisa ada suaranya? Gak keluar. Ya udah, mainkan aja. Ya, anggap aja kita bayangkan ya suaranya ntar pulang dari sini bisa cari-cari sendiri. Oke. Mukanya dari seperti itu dan gak ada yang percaya pada waktu dia ikut perlombaan. Tapi saudara kalau tahu Simon itu dia orang yang sangat kritik dan suka menghina gitu ya. Tapi waktu, bukan Simon di sini ya. Waktu dengar suara orang yang gak sama sekali kelihatan punya talenta ini, dia takjub. Dia sampai gitu ya, gak ada satu kritikan pun. Kenapa? Ada suara yang keluar dari dalam hidupnya yang dilatih dalam kesendiriannya. Dia tidak mengeluh dalam kesendiriannya, dia tidak melihat masa depannya curam, tapi dia menyanyi. Dia menjadikan badai di hidupnya adalah sebuah latihan. Bapak Ibu, tadi apa yang Ibu Nancy katakan, saya mulai perhatikan ekspresi wajah Bapak Ibu. Sebagian ada yang semangat, sebagian ada. Dan dalam hati saya berpikir, seandainya kamu tahu, satu talenta yang kau punya, kalau engkau jalani itu dengan iman, itu bisa mengubah sangat banyak orang. Satu talenta. Kalau sebenarnya saya itu gak pernah bisa yang namanya bikin kreativitas kayak Bu Tensi ya. Kalau lagi diem-diem dia gambar. Ntar kalau lagi berdiri dengar lagu dia joget ya. Kalau lagi apa banyak banget talentanya. Karena itu sejak kecil ditumpang tanganin sama mamanya. Karena kalau saudara-saudara dengar, Ibu Nancy bilang saya bahkan gak bersuara awalnya. Tapi
penumpangan tangan itu membangkitkan semua yang benih Tuhan sudah kasih. Ingat, talenta sudah ada di dalam kita. Amin. Makanya saudara kalau nggak punya mama yang tumpang tangan kepala saudara, saudara tumpang tangan sendiri. Dalam nama Yesus saya akan bangkit. Dalam nama Yesus saya akan bangkit. Saya tumbuh, ketika saya tumbuh, papa saya itu bangkrut dan pergi dari rumah. Mama saya stres karena anaknya narkoba dan dia harus setiap hari berjuang untuk hidup, untuk beriman. Bahkan untuk gak punya kerjaan. Kenapa? Karena papa saya gak pernah izinin mama saya kerja. Pada waktu bangkrut maka kita gak punya kerjaan. Dan hari itu saya masih SMP. Saya sangat takut. Tapi dari sana semua talenta menjadi hidup. Saya gak punya mama yang tumpangin tangan kepala saya dan berkata, Nita kamu pasti bisa. Enggak. Mama saya bilang, sekarang mama saya sangat luar biasa. Tapi dulu waktu dia belum mengenal Tuhan sungguh, dia bilang mama pengen mati. Mama gak kuat, mama pengen mati. Dan saya harus berdiri di depan kaca. Dan saya bilang, Nita kamu bisa. Jangan nangis. Dan saya meskipun pengen nangis, saya gak pernah mau nangis depan mama saya. Saya malam-malam berdoa, saya bilang Tuhan kamu pasti buat sesuatu dalam hidup saya. Saya mulai berdiri di depan kaca dan saya bilang, hei narkoba, kamu mau habisin hidup saya ya lewat abang saya. Maka dengan cara yang sama, saya akan habisi masa depan saya untuk habisin kamu. Dan itu membuat saya tumbuh. Sehingga saya pengen jadi orang yang ngajarin gak boleh narkoba. Kalau saya ketemu teman-teman saya selalu cerita, itu narkoba itu apa? Gak boleh, koko saya kayak begitu. Saya mulai cerita dan pada waktu saya dewasa, Tuhan izinkan masuk ke satu kapal besar ini, di mana tempat saudara ada sekarang, kita di Matra. Dan Tuhan menyalurkan apa yang saya sejak kecil udah kerjain, untuk pergi ke sekolah-sekolah, setiap provinsi pergi ke ribuan sekolah mungkin sampai hari ini. Kenapa? Dari satu talenta yang pengen cerita doang kan. Yang saya bangun di depan kaca dan saya tumpangin kepala saya dengan tangan saya sendiri. Dengan berharap kepada Tuhan. Artinya apa? Apapun yang pernah habis di hidupmu. Dan seperti apapun kondisi yang kau bilang aku gak bisa, aku bahkan gak bisa kuliah, aku gak punya masa depan, aku gak akan bisa kerja. Ingat, bangun talentamu. Amin. Itu akan ada talenta yang mengalahkan badai. Mari lanjutkan. Saya tidak akan bicara tentang apa itu talenta. Tapi hari ini saya pengen roh kita masuk dan percaya keluar dari tempat ini. Ada satu talenta yang kau nikmati dan membuat Tuhan menikmati hidupmu. Sebuah pohon yang berbuah tidak pernah makan. Pohon itu gak pernah makan buahnya sendiri, betul? Kalau saudara mau jadi punya talenta yang berbuah, artinya pohon itu harus mengeluarkan buah itu dan membiarkan orang lain yang menikmati hidup. Itu poinnya. Saudara kita tidak makan talenta kita sendirian. Tapi talenta itu kenapa harus berkembang? Karena dia harus bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Saya mulai cerita tentang apa itu narkoba ke semua teman-teman saya. Dan pada saat waktu saya besar, Tuhan mengembangkan itu dan menyalurkan. Dan mulai ke sekolah-sekolah. Dulu saya lihat papa saya nginjil sambil ngerokok. Nginjil saudara, tapi sambil ngerokok gitu ya. Tapi gak berhenti nginjil. Dia pernah bangun diskotik. Dan pada waktu malam di diskotik itu dikumpulin tukang-tukang. Dan dia mulai nginjil di diskotik. Sambil ngerokok saudara ya. Dalam kelemahannya. Tapi Tuhan lihat benih itu. Dan pada waktu saya lahir benih itu bisa diturunkan. Talenta itu bisa diwariskan. Dan kita bahkan bisa mengambil warisan itu dari semua orang tua kita. Dan saat saya lihat itu, saya mulai dari TK itu saya suka ngomong. Yesus itu jalan dan hidup, udah gitu aja. Dan pada waktu saya SMP, saya panggil anak-anak yang mungkin teman-teman saya ceritain tentang Kenneth Hagin, gimana mereka, saya baca buku. Gimana sih caranya keselamatan itu, saya baca buku. Lalu saya tarik mereka masukin ke gudang. Dan satu persatu saya injilin di gudang kecil. Dan hari ini saya dengar semua yang masuk ke gudang itu. Meskipun pada waktu mereka percaya, doa, rebah, nangis hari itu. Tapi
sebulan kemudian mereka mulai membenci saya. Kenapa? Itu anak bobo Yesus terus katanya. Saya mulai ditolak. Dan itu membuat saya sempat 1 tahun gak berani nginjil. Karena semua teman-teman saya nolak saya. Lihat dia bawa nama Yesus tapi kokonya narkoba. Pada waktu engkau menjalankan talenta gak semudah itu. Pada waktu manusia belum melihat kemuliaan Allah. Mereka akan berkata-kata apapun yang negatif. Tapi pemenang adalah orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan. Bukan kata orang. Dan saya tempat terhentikan 1 tahun, 2 tahun mungkin. Meskipun saya gak pernah marah, tapi ada yang terganggu di sini. Tapi ketika saya cari Tuhan lagi dan Tuhan mulai tumbuhkan kembali. Dan Tuhan salurkan kembali benih talenta penginjilan. Dan itu membuat sampai hari ini kita terus menginjil di jalan, dimanapun. Tuhan adalah pemenang dalam hidup kita. Amin. Jadi apa yang pernah terkubur talentamu, yang pernah mati karena badai hidup, karena hinaan, katakan bangkit sekarang. Amin. Balik ke awal. Oke, next. Cepat saja. Perumpamaan tentang talenta. Kita udah sering dengar, tapi tahukah saudara bahwa sebab hal kerajaan surga yang kenapa saudara ada di tempat ini bukankah karena kerajaan surga? Nari karena surga, benar enggak? Mau kerja buat melayani Tuhan, semua yang di surga. Saudara mau selamat, saya juga untuk kerajaan surga. Tahu enggak? Semua hal kerajaan surga bahkan diperumpamakan seperti seorang yang bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Itu loh kerajaan surga. Jadi kalau misalnya ada yang nanya saudara, Bu, ajarin saya dong kerajaan surga itu apa? Cerita tentang ini. Seperti seorang tuan yang mau pergi dan kasih kekayaannya dan dipercayakan kepada hamba-hambanya. Yang pertama, jadilah hamba. Hari ini kita belajar melayani. Supaya saudara balik ke kota saudara bisa melayani. Itu hamba. Maka pasti dikasih talenta yang dikembangkan. Kerinduan akan menyenangkan Tuhan. Yang membuat kita melayani Tuhan. Itulah talenta. Jadi talenta bukan biasa ya saudara. Itu tentang seluruh kerajaan Allah dalam hidupmu. Kedua, next. Talenta itu sendiri ya, kikar ya, itu dikatakan di bahasa Yunaninya aja sebuah timbangan. Jadi talenta, keahlian saudara itu nanti ditimbang. Beratnya berapa. Ya, lalu kemudian itu akan juga artinya talenta itu diberikan untuk menanggung dan keseimbangan. Artinya begini, semakin banyak orang itu punya dipercayakan talenta oleh Tuhan. Karena dia bisa menanggung. Dan dia punya keseimbangan. Ada yang jago sekali nginjil, tapi dia gak bisa nginjilin dirinya sendiri. Maka itu gak berkembang talentanya. Ya, ingat baik-baik saudara dan saya bahwa kita harus berkembang. Lalu bergerak ya, kalau dari bahasa Yunani bergerak dengan kekuatan dan kecepatan ya. Seseorang yang sedang di atas kapal. Ajaib ya. Kalau saudara ada di atas kapal, maka talenta itu akan bertambah dalam hidup. Amin. Ini bukan saya yang create, ini arti dari bahasa Yunaninya saudara ya. Bertahan menanggung kerasnya sesuatu dengan sabar perilakunya. Jadi kalau saudara makin sabar menjalankan talentamu dan menanggung apapun, maka talenta itu akan semakin berat bobotnya dihitung Tuhan. Amin. Selalu semangat. Amin. Ya mau jawab semangat, mau jawab selalu, pokoknya positif ya. Mengampuni satu sama lain dan menjauhkan diri dari menghukum orang. Makanya ada banyak talenta yang stuck. Karena waktu dia melayani, hatinya menghakimi. Pada waktu dia mengerjakan sesuatu, dia gak menikmati, dia mengeluh, ditimbang terlalu ringan. Jadi gak tambah-tambah. Kalau kita mau berhasil, talenta harus berkembang. Karena ini hitungan termasuk hitungan bakat, hitungan duit, hitungan pekerjaan, hitungan berhasil dalam pelayanan. Itu talenta.
melahirkan. Kalau saudara kita males untuk berhubungan intim dengan Tuhan, nyembah males, baca firman males, apa yang mau dilahirkan? Bukankah benih itu dari firman dan pendengaran akan firman. Jadi sekarang coba 5 jarinya, anggap aja 5 talenta, taruh di tangan. Jangan malas. Ya, jangan malas. Ini waktunya melahirkan. Ya, kalau saudara kenalan di samping boleh pegang pundaknya, puji dia, kamu hebat. Tapi jangan malas. Mari melahirkan. Oke. Lalu juga menghasilkan. Ada kita banyak bilang kita nggak punya uang, kita nggak bisa menghasilkan. Siapa bilang? Kita jalan di satu tempat yang sama, pergi kerja. Udah 50 kali kamu lewat di tempat yang sama, tapi kamu nggak pernah menghasilkan. Kenapa? Ada mungkin 5 orang tukang sapu di sana, bahkan kita nggak pernah menyapu hatinya dan membersihkan hidupnya. Kita nggak pernah bilang, Bu jangan khawatir, ada Tuhan tolong kamu. Padahal udah 50 kali ketemu yang sama, nggak ada satupun yang kita hasilkan untuk hidupnya. Padahal kalau kita cuma ngomong doang, kayak saya ngomong doang waktu masih kecil, tiba-tiba Tuhan suddenly akan sentuh saudara dan salurkan. Karena kita latihan. Next. Kalau perjanjian baru itu ya, 1 talenta itu 6.000 dinar. Kenapa yang punya 1 talenta dihardik, dibuang Tuhan ke tempat di mana kertak gigi itu ada, yaitu neraka? Karena keterlaluan. Gak ada 1 talenta yang murah. Ingat ya, setiap orang minimal punya 1. Gak ada yang gak punya. Punya 1, kurang percaya Tuhan. Punya 1, pasti yang diam itu punyanya 5 ya. Punya 5, oh ya luar biasa. Oke ya. Dulu upah orang Yahudi itu per hari 1 dinar. Jadi kalau 1 talenta itu gaji selama 16,5 tahun. Apa 6,5 tahun ya itu ya. Oke, next. Yang menentukan seberapa banyak talenta dipercayakan kepadamu yang tadi Ibu Nancy gali dalam hidup saudara itu penting sekali. Tapi yang menentukan berapa banyak talenta yang dipercayakan padamu yang tadi saya bilang. Engkau melatih saudara dan saya, melatih diri kita setiap hari. Gitu ya. Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikan 5, tapi yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, menurut kesanggupannya. Dia tidak pernah curang. Dan tidak ada perbedaan antara 2 dan 5 pada waktu mereka mengembangkannya, komentarnya tuannya sama. Hai engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah mengerjakan tanggung jawab, ya ini ada bahasa sehari-harinya. Dalam hidupmu, mari masuk jadilah partnerku di dalam pesta. Sama yang 2 sama yang 5, nggak ada tuh yang 5, wah kamu lebih hebat dari yang 2, kamu lebih keren, nggak ada. Jadi itu bukan masalah seberapa banyak yang kau hasilkan. Masalahnya bagaimana seberapa hatimu mengerjakan itu dan mau, udah itu doang. Nggak adu hebat. Amin. Jadi kalau saudara pikir dia lebih hebat dari saya, nggak masalah. Nanti juga sama ucapannya Tuhan. Yang penting kita berkembang. Contoh, kesanggupan. Ya tadi kata masing-masing menurut kesanggupannya kamu diambil. Misalnya Oma sanggup mengangkat 1 kursi, ya udah. Bapak yang baju biru, yang punya 5 talenta tadi naik angkat. Punya sanggup 4 kursi, ya udah. Berkatnya tetap sama kok. Ya. Kesanggupan itu apa? Dari bahasa ayat ini, artinya ability, dunamis. Artinya 1, yaitu punya kekuatan untuk melakukan keajaiban. Kekuatan moral. Punya care yang di dalam. Belas kasihan. Peduli. Maka itu akan diberikan lebih. Karena kita untuk 1 orang makan hanya butuh 1 piring dan 1 gelas air. Tapi kalau punya moral, kekuatan moral, engkau nggak cukup kasih makan hidupmu, tapi mau tetanggamu. Berarti butuh berapa piring nasi untuk 1 komplek. Maka akan diberikan tambahan talenta.
Lalu kekuatan yang terdiri atau bertumpu pada tentara atau pasukan. Engkau melatih hidupmu gak biasa. Apakah pernah ada baju cira keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan hati, ketopong keselamatan, pedang roh. Wih, keren banget ya. Perisai iman. Duduk di pinggir warung, ngangkat kaki, lempar kartu sambil ngerokok. Nggak lucu ya pakaian itu, betul nggak? Yang kepada siapa diberikan yang menurut dia sanggup jadi berbeda dengan orang biasa. Mau jadi tentara. Siapa yang bilang saya tentara Tuhan? Saya rasa semua orang tahu kita tentaranya. Pasukan. Dia hidup bukan kerja biasa, kerja dengan mandat. Dia hidup bukan melayani biasa, melayani dengan moral, hati dan cinta. Amin. Maka talenta akan bertambah. Kekuatan otot ditentukan seberapa banyak kita melatih otot kita. Tentu saja kalau saudara membangun diri saudara, doa 1 jam beda kekuatannya sama orang yang gak pernah doa. Waktu dia nginjil. Dan tentu saja orang yang punya kekuatan untuk nyanyi bagus, kayak tadi Paroli sudah gak ada. Bisa mungkin main musik, dia latihan. Coba kalau itu pindah tangan sama saya, musiknya jadi beda ya. Musiknya cuma detak aja. Kenapa? Saya gak pernah latihan. Tergantung kekuatan latihan. Keuntungannya apa menjalankan talenta? 1, mempunyai. Karena dikatakan setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Jangan minta kelimpahannya dulu. Kerjakan talentamu dulu. Maka Tuhan akan melimpahi. Kelimpahan itu datang. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini dulu saya pikir gak adil. Karena saya gak ngerti. Mengapa banyak orang binasa? Karena kurang pengenalan akan Tuhan. Baca firman gak mau gali. Tuhan bener ya gak adil. Dia suaranya bagus kemana-mana. Saya gak ngerti nada. Pantas aja dia hebat. Gak ada yang kayak gitu. Dia mungkin gak suaranya bagus dan kamu gak ngerti nada. Tapi saudara punya kaki yang sangat kuat untuk bisa jalan di kegelapan. Dan saudara orang yang pemberani. Belum tentu yang nyanyinya bagus beraninya sama. Jangan lihat kelebihan orang. Lihat kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup. Amin. Di sini siapa yang dari daerah-daerah? Wah, ajaib. Coba lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih. Siapa yang dari pelosok dalam? Angkat tangan. Wow, terima kasih. Saya bilang sama tim saya, kalau kamu belum bisa dikirim masuk ke pedalaman dan berjuang seperti mereka, jangan pernah tidak bisa menghormati mereka. Ngerti ya saudara? Semakin engkau beban, semakin engkau badainya besar, semakin engkau di dalam, itu semakin dihormati Tuhan. Saya bilang sebelum saudara-saudara datang, ingat nih, kamu gak bisa lakukan seperti yang mereka lakukan. Ini cara termudah, yaitu melayani. Sehingga kita dapat bagian. Amin. Mempunyai itu memegang teguh. 1 talentamu dipegang teguh dulu. Nama suami saya Teguh, jadi pasti saya akan dipegang teguh. Ya. Lagu itu kemarin ada dinyanyikan tentang lagu dipegang teguh. Saya bilang ibu saya, ya. Dan menjaga mempunyai hak milik karena pernikahan. Pernikahan, bukankah kita? Siapa yang belum menikah? Dengan Tuhan? Gak ada yang berani angkat tangan ya. Ternyata semua, makanya kalau dengar kalimat gak boleh separoh. Harus mengerti sampai akhir, betul? Firman juga gitu. Siapa yang belum menikah? Angkat tangan. Dengan Tuhan, turun tangan. Kenali dulu perkataan firman itu apa. Pernikahan, saudara punya komitmen. Apa komitmen pernikahan? Kalau kamu senang, saya senang. Kalau kamu kaya, saya kaya. Kalau kamu hebat, saya hebat. Stop sampai di situ perjanjian pernikahan. Daya. Pernikahan adalah suka, duka. Kita sama-sama.
dalam maut ataupun kehidupan sama-sama. Sampai maut tidak akan memisahkan kita. Amin. Tapi berapa banyak kita pengen kemuliaan bersama Tuhan dan kelimpahan. Kalau kita belum terima, maka kita marah. Itulah sebabnya kenapa orang yang punya 1 talenta dianggap jahat. Karena dia tidak percaya. Kamu gak percaya. Dan kamu gak rela jalanin pernikahan dengan 1 talenta. Kamu berharap aku berikan 5 talenta. Baru kamu berkata, akulah hambamu yang setia. Ngerti saudara? Hari ini saudara, buat roh kita ngerti, jiwa kita ngerti. Pernikahan adalah 1 talenta pun gak masalah asal ada cinta sama Tuhan. Amin. Mari bangkitkan keluaranmu. Lalu dikatakan menikmati. Jadi kata mempunyai itu menikmati. Kau nikmati, saudara nikmati. Dan pegang teguh. Karena ada mandat, ada tugas. Dan saudara ikut menghitung apa yang kau saudara hasilkan hari itu. Dengan talentamu. Kalau belum bisa nyanyi di mesbah yang bisa dilihat tuh orang. Nyanyilah di mesbah, mungkin mesbahmu di kamar mandi nyanyi buat Tuhan ya. Tapi dihasilkan ada nyanyian. Setiap hari. Itu melatih otot kita. Maka barang siapa yang mempunyai, yaitu mempunyai waktu untuk mengembangkan 1 talenta itu, maka diberikan lebih. Amin. Tidak ada yang rugi hari ini. Semuanya untung. Ya, ada banyak versi, tapi saya akan lompat. Kata mempunyai adalah orang yang setia dan memanfaatkan apa yang diserahkan kepadanya. Di tempat ini, pemimpin kami diserahkan kepada pemimpin kami orang-orang cacat seperti saya. Saya itu mantan penjudi. Keluarga saya itu punya kutuk perdukunan dulu dari papa saya. Papa saya dikejar-kejar roh maut. Makanya dia gak mati, dikejar roh narkoba. Saya datang seperti itu. Tapi pada waktu saudara saya diserahkan kepada pemimpin saya, dia memanfaatkan dengan menghitung, dengan sabar, memegang teguh, mendidik dengan baik, mendidik terus, dan tiba-tiba semua berubah. Apapun yang dipercayakan kepada saudara, secacat apapun, keluargamu, kondisi keluargamu mungkin miskin ataupun kaya tapi tidak harmonis. Apapun, manfaatkan yang baik. Amin. Suddenly, surga akan sampai. Next. Keuntungannya apa? Ini ada nyangkut dengan pekerjaan. Banyak sekali kita pekerjaannya stuck. Seperti saya dulu. Kenapa? Karena hati saya marah. Marah dengan mertua. Marah dengan sama apapun keadaan. Tapi pada waktu kita membereskan seperti Yusuf, nanti kita akan bahas sedikit terakhir. Tapi sekarang kita mau tahu dulu, saya belajar talenta hari ini di kelas ini buat apa ya? Saya menghasilkan setiap hari dan melatih diri saya atas 1 talenta yang saya punya buat apa ya? Ini keuntungannya. Ya. Kata tuannya, baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil. Tuhan tuh gak jahat. Dia cuma minta perkara kecil. Kalau saudara suka nari, narilah setiap hari buat Tuhan. 5 menit, 10 menit, setia dulu di sana. Atau di pinggir pasar, ajarin anak-anak yang miskin. Ayo belajar yuk kita nari sama-sama. Setia dulu. Lalu kemudian masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, 1 keuntungannya, saudara tiba-tiba memiliki buah roh. Saudara tahu apa yang kita bawa ke surga? Bukan rumah kita, tapi buah roh. Itu penting sekali. Sekalipun hari ini mungkin kita gak terlalu tertarik dengan buah roh ya. Tapi itu akan jadi kekayaan kita di sana. Siapa yang dikasih 1M? Saya kasih ya Pak 1M hari ini. Haleluya. Ya, langsung 1 dari kaki sampai kepala semuanya semangat, betul? Coba kalau saya bilang, Pak saya kasih 1 buah roh kesabaran ya. Wah masalah nih ya, suruh sabar lagi ya kan. Tunggu saya 3 jam. Nah itu buah roh kesabaran loh. Enggak antusias, kenapa?
Karena kita harus belajar percaya yang kekal jauh lebih berharga nanti. Kita hidup dengan buah roh kesabaran itu 1000 tahun aja gak cukup saudara kita nikmati. Kalau sekarang 1 miliar satu hari bisa habis di meja judi. Ngerti ya saudara? Mari kita lihat yang paling mulia. Lalu dipercaya itu dalam perkara besar. Itu keuntungannya. Jadi misalnya saudara ada di sebuah perusahaan. Saudara setiap perkara kecil, saya ingat mama dari Ibu Nancy, namanya Ibu Iren. Beliau setiap pagi kerja di bank, cuman doain keliling ruangan saudara. Dengan minyak urapan, setengah jam, 1 jam lebih awal, nyembah Tuhan. Dan itu dikerjakan terus-menerus bertahun-tahun. Dan tiba-tiba Tuhan mengangkat sangat tinggi. Bukan untuk satu tempat itu, tapi ratusan cabang di bank tersebut. Kenapa? Barang siapa cuman mulai doa setengah jam. Dan apa-apa tanya Tuhan. Gak susah kan? Tinggal mau dan mengerti bahwa itu penting. Dan kerjakan dalam latihan. Maka dipercaya perkara besar. Ini nomor 2, poinnya dimanapun. Di pelayanan, di pekerjaan. Saya ingat dulu. Saya disuruh waktu mulai bergabung. Disuruh diutus ke Sumatera Barat, buka apa namanya, yang namanya ke sekolah-sekolah sama bikin KKR. Cuman persiapin, bukan saya yang khotbah. Persiapin dan kemudian apa yang terjadi? Dengan uang yang sedikit saya punya, karena toko itu masih sepi. Ditanya mau subsidi enggak? Saya bilang sama suami saya berdua, kayaknya janganlah, kita jalanlah pakai iman. Kita bawa sedikit uang yang kita punya ke kota Sumatera Barat. Berapa belas tahun yang lalu. Saudara tahu setiap hari kita jamu hamba Tuhan dan timnya. Tapi yang aneh uangnya gak habis-habis buat menjamu. Dan saudara tahu pulang kami dari Sumatera Barat. Toko naik 7 kali lipat. Tuhan bilang perkara kecil uang 3 juta kamu mau hasilkan. Dan mau setia, maka dikasih 7 kali lipat, terus dan terus. Sampai hari ini dia gak pernah ingkar janji saudara. Jadi dipercaya dalam perkara besar itu penting sekali buat hidup kita. Mari mulai dengan yang perkara kecil. Next, masuk gerbang Tuhan. Gerbang Tuhan ada di setiap langkah kita. Dan isinya apapun yang saudara butuhkan, itu penting sekali kita ada di sana. Banyak orang berpikir masuk kepada pintu perusahaan besar itu penting. Enggak penting. Kalau cuma setahun, saudara kerja di perusahaan besar, besoknya dipecat, kita gak punya apa-apa. Tapi gerbang Tuhan, kemanapun kau pergi, favor of man, favor of God turun dalam hidup kita. Amin. Orang suka aja sama saudara. Kemanapun saudara pergi orang suka. Kepada siapa? Mereka yang day by day membangun hidupnya. Mengalami berkat pelipat gandaan. Bukan 1, bukan 2, jadi 3. 2, jadi 4. Yang tadi ada 2 dikerjakan, dikasih lagi 2. Yang punya 5 jadi 10. Berarti kalau yang punya 10 jadi berapa? Luar biasa, pelipat ganda. Dan saya alami sejak awal ngikut Tuhan, bergerak di dalam kapal dengan 1-2 talenta, bergerak melatih diri dengan iman, kemudian berlipat kali ganda. Amin. Papa saya dulu adalah pernah kerja jadi supir angkot saudara, lalu jadi punya angkot banyak. Waktu dia main iblis, tiba-tiba dia jadi dari tuan angkot, habis. Dan hari ini saya nggak hobi mobil. Sebenarnya saya benar-benar nggak hobi mobil. Tapi ada talenta yang berhubungan dengan kendaraan dari papa saya. Pada waktu saya memberikan tumpangan kepada orang setiap kali saya mau ke gereja. Kenapa? Karena saya lihat papa saya itu sampai bangkrut. Mobilnya tuh mobil carry. Nggak punya jendela. Jadi harus pakai plastik dilem. Tapi satu persatu orang dijemputin sama dia dan saya harus duduk di belakang karena tamu harus di depan. Dia ajarin saya begitu sambil ngerokok saudara.
dia tetap nginjil. Itu jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi berkat waktu saya bertobat, masuk ke Tuhan, menyembah intim, melahirkan yang ilahi, tiba-tiba Tuhan percayakan satu pekerjaan yang berhubungan dengan mobil. Saya sewain ke satu PT. Tiba-tiba berkembang jadi 2. Tiba-tiba berkembang jadi 3. Dan seterusnya. Dan sampai hari ini salah satu pekerjaan adalah saya bukannya tuan supir angkot, bukan, tapi supir Grab. Kenapa? Dari mana saya tuh bahkan ya, saya tanya ini setiap kali naik mobil, saya tanya ini mobil siapa? Karena saya kan partneran sama teman saya. Saya pengen nggak tahu mobil saya yang mana, saudara. Kalau lagi disewain semua, saya harus naik mobil yang ada. Saya tanya, ini mobil siapa? Tadi malam suami saya bilang, gimana sih Nit setiap hari nanya ini mobil siapa? Karena mobilnya dituker-tuker. Kamu emang nggak tahu mau barang kamu? Nggak tahu. Kenapa? Ya nggak boleh ditiru, tapi hati saya nggak ada di sana. Saya bagiannya cuma bersyukur dan Tuhan yang melipat gandakan. Dari papa saya loh, nggak punya kaca di mobilnya. Berapapun kondisi saudara, saudara lihat keturunanmu akan menikmatinya. Next, berapa menit lagi? 10? Oke, next. Yang membuat talenta tidak berkembang itu apa? Ini penting sekali. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1, tadi udah dibahas sama Bu Nancy. Aku tahu tuanku adalah manusia yang kejam, ya, manusia yang menuai di tempat yang Tuhan tidak pernah tabur. Lalu dia takut, lalu dia pergi, takut pergi, ya, nyembunyiin talenta. Bahasa tadi adalah takut atau minder, gak berani. Lalu dia bilang, nih Tuhan, terima nih kepunyaan Tuhan. Takut tapi kurang ajar, biasa orang takut gak berani, kurang ajar ya. Oke, next. Ini loh poinnya. Cara pandang yang negatif dari hamba yang jahat ini membuat dia gak berkembang. Bisakah lihat bahwa saudara adalah pahlawan sebagaimana Bapak kita? Amin. Yang kedua, hidupnya cuma dengan logika yang bisa dilihat dengan mata. Kalau kantongku gak penuh, Tuhan gak mulia. Padahal waktu kantong gak penuh, maka mata uang iman bertambah. Disitukah? Bukankah di situ mata uang surga adalah iman? Kaya kita di surga. Merespon dengan cara sendiri mau-maunya. Ini ambil lagi. Dia nggak baca firman. Gak boleh kurang ajar sama Tuhan. Respon. Kita tahu kita baca sendiri firman. Apa itu respon yang Tuhan mau? Takut dan tidak memilih beriman. Iman itu salah satu karunia. Dia tinggal minta. Tadi Bu Nancy bilang karunia itu diberi, gift. Bukan hasil usaha. Minta aja iman. Dan dia lelah. Dia gak nyembah Tuhan. Dia gali lobangnya sendiri. Dan dia melarikan diri. Tapi karena udah gali lobang, melarikan dirinya gak bisa kemana-mana saudara ya. Ya udah ke lubang yang gelap itu. Ya, kenapa? Karena malas. Jadi cari aja terus alasan, gak bisa. Maka kita tidak bisa berkembang. Next. Akibatnya apa? Dia kehilangan bagiannya. Diambil. Yang kedua, dia kehilangan keselamatan. Karena tadi Bu Nancy berkata, itu adalah tentang keselamatanmu sendiri. Kalau hidupmu bisa menjadi jalan yang memberikan keselamatan kepada orang, saudara sendiri akan selamat. Tapi kalau tidak pernah, malas nginjil, malas nyanyi. Padahal kalau nyanyi bisa satu kota penuh damai sejahtera yang bunuh diri gak jadi mati. Padahal kalau nyanyi di perusahaan-perusahaan jadi untung dan saudara jadi gak dipecat. Padahal kalau saudara doa urapin yang namanya toko itu yang kecil yang gaji 10 tahun gak pernah naik. Tapi saudara urapin dan setiap perkara kecil dengan 1 talenta mengurapi. Siapa yang punya jari? Ini bisa ngurapin loh saudara. Ini udah talenta mengurapi. Gak ada yang gak punya. Makanya kalau gak dikerjain keterlaluan kata Tuhan jahat. Jahat harusnya lewat hidupmu. Ada 10.000 orang diselamatkan. Lewat hidupmu ada jutaan orang di media sosial bisa bertobat. Lewat hidupmu engkau bisa jadi berkat. Gawat kalau
kalau kamu gak kerjakan, kata Tuhan. Mulai hari ini hai hamba-hambaku yang setia, marilah bangkit, kata Tuhan. Amin. Contoh Yusuf yang terakhir, dia dari anak kesayangan papanya, lalu Tuhan proses sampai titik nol. Mau dibunuh sama saudaranya, lalu dijual. Gak jadi dibunuh, dijual. Di Mesir, dijual jadi budak kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Yang membuat Yusuf ya berhasil pada waktu dari titik nol, yaitu ada satu, hatinya menerima apa yang dia lewati dan dia bersyukur dan dia pilih mengampuni, merespon. Dua, Yusuf tetap tekun dan tetap melatih dirinya bekerja karena dia di Mesir tidak mulai jadi pendamping Potifar. Dia di Mesir dimulai dari jadi budak, saudara. Cuman bawain minum, bawain jadi orang yang dibawa. Karena tekun, karena dia punya integritas, karena dia punya kerendahan hati maka ditinggikan. Karena itulah dia terima favor of man dan favor of God yang terutama turun. Amin. Bahkan dia dibawa lagi lebih dari nol, minus, sampai ke penjara. Tuhan buktikan tetap bisa naik. Tidak ada kata yang berkata aku gak bisa. Semuanya bilang apa? Aku bisa. Next. Pelayanan. Kita tahu Elisa, dia orang sukses. Tapi waktu dia lagi bajak ladangnya yang menghasilkan sangat banyak, dipanggil Tuhan untuk melayani, dia gak berkata tidak. Dia berkata ya pada setiap panggilan. Kalau saudara hari ini sudah diberkati Tuhan dan Tuhan bilang pergi ke kampung-kampung lebih lagi, pergi ke pedalaman lebih lagi, apa yang saudara katakan? Kita akan berkata apa? Kurang kencang, kita akan berkata apa? Ya. Maka Elisa menjadi apa? Menerima 2 kali lipat dari Elia. Bukan cuma dia berkata ya, dia tidak pernah menyerah, ada unstoppable. Ya, dalam segala situasi para nabi, 50 nabi merendahkannya, ngenyek, menghina, dia tetap jalan. Kenapa? Dia terus maju saat ditolak dan sebabnya dia tidak mendengarkan suara orang banyak. Tapi dia memilih hidup mendengar kata Tuhan. Siapa yang berkata Tuhan? Mari saudara ambil waktumu berdoa. Mari saudara serius dengan Tuhan. Ini talenta yang harus berkembang.